Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali mengenai dengan belajar seperti biasa. Sebagaimana minggu yang lalu kita sudah belajar pelajaran PPKN mengenai toleransi. Namun sebelum kita melanjutkannya, mari sama-sama kita membacakan doa. Siapa yang memimpinnya? Satu orang ke depan. Laki pun bisa, perempuan juga bisa. Satu orang ke depan. Satu orang. Ya. Ikuti semua ya. Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kalian semua, diantaranya sudah memimpin doa. Jadi sebelum kita melanjutkan kepada materi pembelajaran, wajib diawali dengan membaca doa, ya kan? Setiap perbuatan kita harus diawali dengan membaca doa. Setelah membaca doa, baru kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Jadi semua sudah tahu. Intinya daripada toleransi tersebut artinya kita ada saling rasa kasih sayang antara sesama manusia. Benar tidak? Hah? Benar? Benar atau tidak? Kurang semangat. Ya? Kurang semangat. Jadi supaya belajar kita hari ini harus semangat. Harus tampil anak-anak cerdas. Ya kan? Harus tampil siswa-siswi hebat. Apalagi tahun ini tahun penuh dengan serba digital, teknologi canggih, ya kan? Jadi oleh sebab itu kita harus benar-benar belajar sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati di kelas. Kedisiplinan, ya kan? Kedisiplinan, kesopanan, kerapian itu kita utamakan. Kemudian di dalam aman nyaman, kalau sudah nyaman baru kita bisa belajar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan supaya kita bersemangat. Apa yang harus kita lakukan supaya bersemangat? Seperti biasa. Iya, tepuk. Bisa semua tepuk semangat? Nah, kita coba. 1, 2, 3. Berdiri semua. Ya. Saya ulangi. 1, 2, 3. Berarti dengan belajar ini kita sudah semangat. Baru kita melanjuti dengan apa yang harus kita belajar hari ini. Ya. Yang perlu kita belajar hari ini ya. Lihat ini yang di atas. Apa namanya? Apa tulisannya? Apa?
Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Iya, sebagai pemersatu bangsa. Tanpa lahirnya Pancasila berarti negara kita ini tidak merdeka. Benar tidak? Berarti kalau ini namanya burung apa? Burung Garuda. Lambang negara apa? Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia. Di kakinya pun tertulis, apa tertulis? Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Bagaimana artinya? Artinya walaupun kita suku-suku berbeda-beda, namun kita tetap setuju. Di Indonesia ini banyak suku, ada Aceh, Batak, Jawa, Sunda. Jadi oleh sebab itulah kita harus punya sifat yang nyaman, aman, dan sehat, baru kita boleh mempelajari apa itu Pancasila. Ya. Bagaimana kita supaya sehat? Ikutilah prosedur Menteri Pendidikan kita. Siapa? Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Menteri Pendidikan kita Abdul siapa? Serentak. Siapa Menteri Pendidikan kita? Iya, Abdul Mukti. Apa disarankan oleh Bapak Abdul Mukti kepada kita dalam ajaran baru ini? Ya, yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi jam 4:30, ya kan? Harus rajin-rajin bangun pagi. Jangan bangun jam 8 pagi. Ya, jam 5 pagi harus cepat-cepat Yang kedua apa dianjurkan? Beribadah. Iya, beribadah. Contoh beribadah yang mana? Sembahyang. Berdoa. Itu yang kedua dianjurkan oleh Menteri kita Bapak Abdul Mukti. Yaitu yang pertama bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga iya, olahraga. Jadi kapan kita olahraga? Olahraganya bagaimana? Apakah harus lari-lari? Atau terserah? Mau lari boleh, mau senam boleh, ya kan? Lompat tali juga boleh. Jangan panjat kayu terjun ke tanah, tidak boleh. Ataupun senam biasa-biasa saja boleh. Yang pokoknya kita adanya berolahraga. Ya. Yang keempat apa? Makan sehat dan bergizi. Iya, itulah yang dianjurkan oleh Bapak Menteri kita. Harus makan dulu, baru kita bersekolah. Jangan sampai datang sekolah kita ngantuk. Sebabnya apa? Kurang makan. Nah, setiap pagi harus ada makan dan minum. Jangan lupa minum, jangan sudah makan tidak minum, ya kan? Ya. Selanjutnya apa? Gemar belajar. Di rumah pun belajar. Jangan suka main-main HP. Jangan melalaikan diri dengan main game. Ya, itu salah. Tapi gunakan HP tersebut untuk belajar. Yang keenam apa? Bermasyarakat. Maksudnya dalam masyarakat kita harus ada sikap yang pernah Bapak ajarkan dulu, yaitu toleransi, menghargai pendapat orang lain, ya kan? Tidak saling bermusuhan, ya kan? Saling tolong menolong ketika teman kita musibah, ya. Saling membela, ya. Itu namanya bermasyarakat. Kemudian tidur cepat, ya. Ya, itulah, jangan jam 11 masih begadang.
jam 10 masih lalai dengan main game PUBG, ya kan? Tidak boleh, kita pelajar. Kita harus sehat, ya kan? Harus beribadah, harus makan yang bergizi, harus berolahraga, ya kan? Harus apalagi bermasyarakat, tidur cepat, paling lambat jam setengah 10 udah tidur. Nah, itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Udah bisa dipahami? Baru kita boleh melangkah pada belajar, yaitu mengamalkan Pancasila untuk kebersamaan sebagai pemersatu bangsa. Nah, dalam Pancasila tersebut kita ada diucapkan masalah persatuan Indonesia. Nah, ini ada, ya kan? Jadi kalian harus bisa hafal dari 1 sampai dengan 5 sila tersebut. Ya. Kalau sudah bisa, itulah namanya anak yang cerdas, anak-anak Indonesia hebat. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kita akan setelah semangatnya sudah full, kita berarti sudah mengetahui, kita akan membagikan kelompok. Nah, atur kursi keliling, seperti yang satu. Ya. Kita lanjutkan, ya. Berarti kita sudah punya kelompok masing-masing. Ini namanya kelompok apa namanya? Kelompok Kis merah. Ini sana? Tamarin. Kemudian selanjutnya kita akan memahami materi pelajaran. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap semua, kan? Sudah? Bisa kita lanjutkan? Jadi kita pemahaman selanjutnya itu mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Itulah yang akan kita pelajari. Nanti kalian bisa menyimak bagaimana pembahasan dan apa manfaat daripada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Selanjutnya, apa tugas kalian selanjutnya adalah menyimak video. Ya. Jadi apa? Tentang pemahaman yang tadi. Pemahaman apa? Pemahaman tentang pengamalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Alia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, dan miskin. Dengan tulisan yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam bumi juga mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu, ya. Sudah kita simak semua, ya kan? Mengenai apa tadi? Tidur. Untuk mengambil tugasnya. Coba contohnya ini. Soalnya, ya kan? Tiap-tiap kelompok ada soalnya atau tugasnya, ya kan? Isikan. Boleh membuka buku ataupun berdiskusilah bersama teman.
Ya, putar, putar. Ih. Putar lagi. Ya, ya, ya. Tuh. Selamat. Iya, 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 iya. Oke, tunggu tangan. Oke. Nah, sudah aman semua ya kan? Sudah aman? Oke, sekarang kita presentasikan tugas kalian masing-masing kelompok. Cek, cek, cek. Ya, kelompok yang mana yang mau maju ke depan? Silakan. Coba. Saya panggilkan. Saya hitung 3 kali, saya melihat siapa mau cepat. Kelompok mana? Satu orang, satu orang. Mulai. Lipat begini aja. Perkenalkan dulu. Perkenalkan kelompok dulu. Perkenalkan. Satu, bagaimana pada sila pertama dan sila keempat. Sila pertama menjadi yang tercapai dan adanya hubungan dengan sila keempat, yaitu
berteman ketika sebelah tidak membedakan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya. Ya, silakan. Coba, kelompok ini pun bisa. Gak usah, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok Nani. Jika menuliskan arti dari semua perkataan, satu bidang yaitu kekuatan dan pengetahuan dalam menunjukkan keyakinan dan kepercayaan kepada kita anak semesta. Anak po ada lebih berpantu henang kala. Pokoknya kata kena koperasi. Adalah bersikap mematuhi persamaan dalam hal yang kewajiban. Dia bangun berikir yaitu persatuan Indonesia akan bersikap yang menjadikan kesatuan dan kerukunan bangsa Indonesia. Dan salah penting yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti adanya musyawarah perwakilan dan bijaksana dalam musyawarah. Tadi dan Bapak yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap bahwa negara Indonesia memiliki hak yang sama mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok apa namanya, kelompok KIS ya. Terima kasih pada kelompok KIS Tamrin yang sudah mempresentasikan. Terakhir, coba bangun kelompok yang terakhir, yang laki sekali. Coba. Cepat. Coba yang terakhir, yang laki-laki sekali. Pegang yang bagus. Ini aja baca. Bagaimana hubungan dengan imam? Kasih. Perkenalkan diri dulu. Salamnya jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Karim kelompok JIS. Bagaimana hubungan dengan dia ini tidak dapat berdiri sendiri dan sering melengkapi dan mengeluarkan sia-sia yang lain. Dalamnya tertulis adanya keinginan terjadi persatuan serta musyawarah dengan menghargai pendapat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua buat Oke.
Terima kasih semuanya. Kita sudah mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing kelompok. Jadi Bapak menilai kelompok yang mana yang paling bagus, kelompok yang mana yang paling telaten, yang paling teliti mengerjakan tugasnya, yang tidak pernah kita paksa dia mau maju ke depan. Itu orang yang paling hebat namanya. Ya kan? Siapa yang duluan datang ke depan mempresentasikan hasil kerjanya, berarti orang tersebut atau kelompok tersebut adanya sifat kerjasama ataupun diskusi yang hebat. Ya kan? Itu nilai yang plus, nilai A plus, bagus nilainya. Tapi kalau ada yang kelompok di antara kalian yang masih kamu duluan, kamu, ya, itu akan datang. Saya informasikan, saya kasih tahu sama kalian, cobalah lebih semangat. Kalau mau tampil ke depan, usahakan yang tercepat, ya kan? Usahakan yang tercepat, karena yang paling cepat itu yang paling baik. Bisa dipahami kira-kira? Dan selanjutnya, nanti kalau pulang ke rumah, jangan lupa mengamalkan inilah Pancasila yang kita pelajari hari ini. Dengan adanya sikap persatuan dan kesatuan, saling menolong sesuai dengan sila kelima, ya kan? Apa namanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada tertulis makna yang sudah dibacakan tadi dari hubungan sila pertama dan kelima. Di situ tertulis saling menghargai pendapat orang lah, saling toleransi, adanya sopan santun di dalam bermasyarakat. Kemudian nanti saya kumpulkan sama kalian saat selesai nanti refleksi yang saya suruh tulis sama kalian. Saya mau lihat refleksi kalian untuk saya. Jadi pada akhirnya hari ini perjumpaan kita sudah tiba saatnya habis. Insya Allah akan datang kita lanjutkan kembali ke materi berikutnya, yaitu dengan pemahaman tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Jadi pada hari ini kita pedai saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, karena kepandaian ataupun kehebatan saya hari ini adalah semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kalau kekurangan-kekurangan itu adalah sikap ataupun sifat kesilapan saya, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.